Jadi keikhlasan itu membawa sebuah keberhasilan dakwahnya. Ya. Begitu Mus'ab meninggal dunia itu Rasulullah menangis. Kenapa? Mus'ab yang dulunya dikenal Nabi seorang yang sangat kaya sekali. Ketika meninggal dunia, Rasulullah melihat Mus'ab memakai jubah yang sebawah lutut. Ya. Ketika meninggal dunia, ya punya kafan ya, mau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, ya, ditarik menutupi kepala, kakinya kelihatan, maka Rasulullah dikuburkan tetap dalam posisi kepalanya ditutup, bawahnya pakai ranting-ranting daun-daunan untuk menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Mus'ab datang ke sana itu ada tokoh yang dihormati sekali bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu Rasulullah masuk ke Madinah, muncul ketidaksukaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia tidak berani, tidak menerima Islam. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah, tapi selalu mencari celah kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditikam dari belakang, itu munafik. Ya. Betul. Ya. Kalau orang ada yang Rasulullah menggambarkan, ya, layak khulul jannata maka nanti qalbi misqala dzarratin min kibrin. Semua bermula itu dari kibir. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis ada rasa sombong, melihat lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ya. Rasulullah bersabda, layak khulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak bakal masuk surga kalau orang sombong dalam hatinya. Ada sahabat takut, dia termasuk sahabat yang najis. Kalau taklim bajunya tidak pede kalau tidak disetrika dulu. Ya, ke masjid tidak pede kalau tidak wangi. Ya, nyetil. Ya Rasulullah, ya, apakah saya termasuk yang tidak masuk surga? Saya selalu berpenampilan bagus ya Rasulullah. Baju saya wangi, baju saya bagus. Ya. Dan saya selalu memakai yang indah-indah. Rasul mengatakan, al-kibru batarul haqqa wal ghurur. Sombong itu bukan seperti itu. Sombong adalah nolak kebenaran, tunas merendahkan manusia. Ya, betul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh besar ketika kedatangan Islam. Ya, hatinya itu merasa lebih dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia punya mutu barangkali lebih baik jadi komandan semut ya, daripada jadi pasukan gajah. Ya. Ada barangkali di antara kita. Ya. Lebih baik saya diatur ya, menjadi komandan walaupun di pasukan semut ya, daripada jadi anak buah meskipun di pasukan sebesar gajah. Ya. Ada kesombongan. Ya. Allah gitu ya, ketika diberitahu dalam hadis itu ya. Al-kibru ya. Ini yang menyeret ya, orang-orang munafik sehingga ya, tidak suka dengan kemenangan yang diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang-orang munafik digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam surat An-Nisa ya. Innal munafiqina il asfali minan nar. Besok Allah menggambarkan kalau dipulih buat tingkatan neraka itu yang paling atas itu satu, yang paling ringan itu satu siapa? Abu Thalib. Jadi besok yang disisa paling ringan itu satu, Abu Thalib, karena emang spesial. Ya. Rasul sudah pernah mengatakan ya Allah ya, ketika mau memberikan tuntunan talqin kepada Abu Thalib gagal, mati dalam keadaan muslim. Rasul sedih sekali. Rasul disiksa pulang ke rumah yang bela Abu Thalib.
Rasul kehilangan ayah, ibu, kakek yang bimbing Abu Thalib sampai besar. Tapi Abu Thalib tidak tertarik masuk Islam. Begitu Rasulullah merasa hutang budi kepada Abu Thalib, beliau mohonkan ampunan kepada Abu Thalib, tidak dikabulkan oleh Allah, hanya diringankan dosanya. Ketika kakinya Abu Thalib itu menginjak bara neraka, kepalanya meledak. Itu khusus Abu Thalib, tidak untuk yang lain. Di bawahnya ada musyrik, di bawahnya ada murtad, paling bawah Allah mengatakan innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik tempatnya di neraka fitaril asfal, tempat yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan penghuni neraka. Jadi menggunting dalam kenikmatan, ya, musuh dalam selimut dan lain sebagainya. Itu orang-orang munafik. Ya. Ini pelajaran dari surat Hud ayat 5. Ya. Maka Allah tidak bisa dikelabui oleh orang-orang munafik meskipun sudah menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Allah menutup firman-Nya, innahu, sungguh Allah itu alimun bila disudur, mengetahui seluruh yang ada di dada hambanya. Ya, alimun bila disudur. Ya. Selesai ayat yang ke-5. Ya. Kita masuk ayat yang ke-6. Selesai waktu. Tidak terkait ini, sudah berhenti pembicaraannya, sudah berubah. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan setiap hewan yang melata di bumi ini, ya, seluruh hewan, seluruh makhluk di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jalan rezekinya. Ya, bahkan Allah menyebutkan wa ya'lamu mustaqarraha. Allah ngerti dari mana dia mendapatkannya, wa mustawda'aha. Allah juga mengerti bagaimana dia menghabiskannya. Dalam makna yang lain, Allah ngerti kapan dia menikmati, kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun, seluruh rezeki jatah hamba-hamba tadi, kullun, semua fi kitabin mubin, tertulis rapi dalam catatan Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini menenteramkan sekali kalau kita paham dengan baik-baik. Ya. Sebagaimana Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Imam, saya melihat Anda itu santai sekali menyikapi dunia, nggak kemerungsung. Bukan berarti tidak ada usaha, ada usaha. Ya. Apa rahasianya? Ya. Beliau berkata, ya, li'anna rizqa la yakhudhu ghairi fatma'anna qalbi. Saya yakin, ya, bagaimana jaminan Allah dalam ayat ke-6 ini, wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang hidup di muka bumi ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah, diketahui kadarnya dan diketahui jumlah pastinya. Ya. Saya yakin, dan saya yakin Allah tidak pernah salah beliau jaga rezeki saya. Rasul menggambarkan, ya, bainal abdi wa bainal rizki hijabun, ya, kalau boleh digambar itu. Sayyidina Umar juga menggambarkannya. Antara ini rezeki, ya, misalnya di atas ini rezeki. Bainal abdi, antara hamba wa bainal rizki, dan di antara rezekinya itu ada hijabun. Hijab itu seperti plafon penghalang.
ketika dia mengejar rezekinya, kata Rasulullah, tidak bakal sundul pelafon, nembus pelafon itu tidak bakal. Ayo pertanyaannya, karena kita nggak ngerti pelafon rezeki kita itu seberapa, maka kejarlah, carilah kata Rasulullah. Walaupun makhluk sungguh-sungguh bekerja berikhtiar. Tapi sekali lagi, sesungguh-sungguh apapun kita sudah ada jatah yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sundul. Nah kalaupun akhirnya Rasulullah bersabda, ketika seorang mukmin belum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakal diambil nyawanya. Saya yang barangkali dijatah 60 tahun, nah ini misalnya umurnya sudah 59 tahun 360 hari, umur saya tinggal 5 hari. Jatah saya 1 miliar misalnya selama hidup, saya baru menerima itu setengah miliar. Tinggal 5 hari itu Rasul menggambarkan mesti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang miliar. Nah tiba-tiba ada orang datang seperti ketiban durian untuk ketiban durian, padahal sakit ketiban durian, tapi digambarkan ketiban durian, ketiban rezeki. Tiba-tiba mesti ada orang yang mengatakan ke teman saya, ini Ustaz, saya ada rezeki kemarin, habis dengan ceramah terus semangat kerja, saya dapat untung 1 miliar, tak bagi dengan setengah miliar. Saya mesti setelah menerima setengah miliar mati. Atau Rasulullah sudah disempurnakan yang setengahnya, dan setelah sempurna itulah seorang hamba akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jatah ajalnya. Jadi jangan sungguh kayak mesti nguduyul, lepas sugih langsung mati syaratnya itu barangkali. Tidak, Allah tidak pernah mengambil jasad nyawa seseorang sebelum sempurna rezeki yang dijatah kepada dia. Yang jelas itu bagian dari keimanan kita kepada takdir yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah fi kitabin mubin, dalam catatannya tadi ada hukum sebab akibat. Kenapa kita melarang? Kalau Allah menjelaskan dalam surat Al-Fajr, manusia itu ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senang sekali mengatakan Rabbi akroman, saya alhamdulillah diridhoi oleh Allah, hidupnya diberkahi, makmur terus. Pengen apa? Kapan? Bangun rumah kapan? Mau haji kapan? Beli mobil kapan? Apapun terlaksana. Saya akroman, dimuliakan. Tapi ketika idza mabtalahu, diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dipersempit. Tiba-tiba bisnisnya tolak, anaknya sakit, mobilnya didol, rumahnya didol. Robbi ahanan, sambil meratap dia mengatakan Robbi ahanan, Allah berpaling dari saya. Allah tidak terima. Allah menjelaskan tidak seperti itu. Kalau sekali-kali bukan karena